Shalom. Kita kembali lagi dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan bersama-sama dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan biasa, bahwa saya harap setiap bagian firman Tuhan yang kita baca, karena saya tidak membacakan keseluruhannya, saudara dapat membaca keseluruhan pasal-pasal itu, supaya saudara kita mengerti rangkaian dari cerita atau kisah firman Tuhan yang kita baca. Dan juga kita bisa mengerti akan keseluruhan daripada firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Mengerti pikiran-pikiran, kehendak, rencana Allah atas bumi, atas manusia, atas keluarga saudara, atas kehidupan pribadimu, pekerjaanmu, hubungan-hubunganmu, dan pelayananmu. Nah, karena itu jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Kali ini kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang ke-11, dan kita masuki dalam bagian yang kedua. Namun sebelumnya, saudara, saya mengingatkan supaya bagi saudara yang belum subscribe, bisa subscribe. Jangan lupa juga beri komen-komennya, ya, dan bagikan, ya, supaya yang lain dapat diberkati. Pencet loncengnya, notifikasinya, supaya saudara bisa mendapatkan terus akan berita-berita khotbah firman Tuhan yang disampaikan setiap harinya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia, memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian pertama kita berbicara dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Saya sudah berbicara tentang siapa Yefta, latar belakang hidupnya. Walaupun dari latar belakang hidup yang mengalami banyak kepahitan hidup saudara dan amarah akibat daripada kepahitan yang begitu dalam, karena itu saudara, dia pergi, diusir dari kaumnya, dan dia berkelana merampok bersama dengan para teman-temannya. Tetapi karena Tuhan telah menaruh dalam dia akan kepahlawanan yang gagah perkasa itu, saudara, maka pada waktu yang tepat, maka itu bisa diekspos keluar dan dapat digunakan secara benar untuk menolong banyak orang. Mengajar kepada kita bahwa tidak ada pecundang, saudara. Tuhan telah membawa kita ke dalam dunia ini sebagai seorang pemenang, sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, yang sesungguhnya untuk mengerjakan rencana Allah, yaitu menjadi solusi bagi persoalan yang ada di dalam zaman saudara berada. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang disebut pecundang atau pengecut. Dia sesungguhnya adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita lanjutkan, saudara. Pahlawan yang gagah berani ini, apa yang dia lakukan, dan kita akan membahas bagian di mana yang cukup penting, saudara-saudara. Nah, yaitu mulai dari ayat 29 tentang Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bagi Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai
dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia dikoyak-nyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, perbuatlah kepada aku sesuai dengan nasar yang kuucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah dan biarkan dia pergi." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat ke 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratap anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Jadi 4 hari setahun mereka meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead. Itu dilakukan dan menjadi adat di Israel, saudara-saudara. Ini tentang nasar Yefta. Yefta bernasar bahwa kalau Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, maka dia akan mempersembahkan apa yang keluar pertama kali dari dalam pintu rumahnya. Saudara-saudara, itu adalah nasar Yefta, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika dia pergi berperang, ternyata Tuhan memberi dia kemenangan. Karena memang Tuhan yang memilih Yefta, Tuhan yang memanggil Yefta sebenarnya, dan Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada Yefta, saudara-saudara. Jadi walaupun Yefta tidak bernasar, sebenarnya dia pasti akan mengalami kemenangan. Dia pasti akan mengalami kemenangan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi rupanya Yefta ragu. Lalu kemudian dia menyebutkan satu nazar kepada Tuhan. Dan dia berkata apa yang pertama kali keluar dari dalam pintu rumahnya, kalau dia diberi kemenangan oleh Tuhan, akan dia persembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi pertanyaan banyak orang, saudara-saudara, bahwa kemudian apakah Yefta betul-betul mempersembahkan anaknya sebagai korban di hadapan Tuhan, dipersembahkan menjadi korban persembahan di atas mezbah, saudara-saudara. Kalau kita membaca keseluruhan daripada pasal ayat ini sampai ke ayat yang pasal ini sampai ayat yang terakhir nanti, ternyata saudara-saudara, ketika anaknya dia pulang dari perang, anaknya keluar dari pintu menari-nari dan dengan rebana, saudara, itu menghancurkan hatinya. Karena dia telah berjanji, saudara-saudara, bahwa dia akan memberikan apapun yang keluar dari pintu rumahnya, saudara. Dan ternyata itu anaknya, anak satu-satunya, anak tunggalnya, saudara-saudara. Dia harus yang akan dia persembahkan. Lalu kemudian, saudara-saudara, kita membaca selanjutnya bahwa karena dia hancur hati. Tetapi apa yang dikatakan oleh anaknya? Loh, Tuhan sudah beri kamu kemenangan, Pak. Apa yang kamu katakan, ya lakukan saja. Dia begitu menyerahkan diri, saudara-saudara. Tetapi dia berkata, izinkanlah aku untuk pergi dengan leluasa selama 2 bulan bersama sahabat-sahabatku untuk meratapi kegadisanku. Dan setelah lewat 2 bulan, saudara, dia kembali. Maka dikatakan di sini Yefta melakukan seperti nazarnya, yaitu membuat anak gadisnya ini, saudara-saudara,
tidak pernah kenal laki-laki. Dan akhirnya itu sampai hari ini menjadi adat bagi orang Israel. Yaitu selama 4 hari dalam 1 tahun, saudara, mereka akan meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Yefta tidak melakukan seperti yang dia katakan jadi korban, saudara-saudara, dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban bakaran? Seperti yang dia katakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara, dia berkata bahwa dia akan memberikan sebagai korban bakaran. Tentunya Yefta tahu, saudara-saudara, bahwa adalah tidak mungkin untuk melakukan itu karena melanggar akan perintah Tuhan bahwa tidak bisa boleh mempersembahkan manusia, saudara-saudara, apalagi anak-anak seperti yang dilakukan oleh Bani Amon kepada dewa Molok. Saudara, itu mempersembahkan anaknya di atas mezbah kepada dewa. Itu adalah perbuatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa kafir, saudara-saudara. Nah, tetapi yang dia lakukan ternyata, saudara-saudara, adalah bahwa Nasar ini adalah anak ini menjadi korban, saudara-saudara, dikorbankan dalam arti dia tidak mengenal hal-hal duniawi. Kemudian dia tidak memberikan dirinya untuk hal duniawi, tetapi saudara, dikatakan di sini dia tidak mengenal laki-laki. Dan seumur hidupnya, saudara, dalam arti di sini dia tidak melakukan hal-hal yang duniawi lagi, tetapi semacam seperti biarawati. Dia mempersembahkan hidupnya, saudara, menjadi milik kepunyaan Allah seutuhnya sendiri, saudara-saudara, dan menjadi pelayan Allah yang utuh di hadapan Tuhan tanpa mengenal hal-hal yang duniawi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi peristiwa yang sampai hari ini dilakukan oleh orang Israel 4 hari dalam 1 tahun. Anak-anak perempuan itu akan meratapi, orang Israel akan meratapi, saudara, akan kegadisan atau meratapi anak perempuan Yefta. Nah, ada yang bertanya, saudara, boleh nggak bernasar? Nasar apa sih, saudara-saudara? Ya, nasar itu dari semacam berjanji, saudara, atau bersumpah berjanji, saudara-saudara. Ya, kemungkinan ini diteliti dari bahasa bahasa Latin, saudara, yang artinya dewa. Ya, bernasar itu artinya melakukan sesuatu yang sangat bernilai tinggi sehingga tidak boleh kita sembarangan melakukannya. Karena itulah firman Tuhan berkata untuk kita tidak cepat-cepat berkata-kata di hadapan Allah dengan nazar atau berjanji di hadapan Allah. Karena Allah bukan manusia, saudara-saudara. Ya, Allah bukan manusia yang kalau kita ingkar janji bisa kita lupa atau apa, saudara-saudara. Allah adalah Allah, jangan cepat-cepat, saudara-saudara, untuk mengutarakan. Dan tanpa kita berjanji pun di hadapannya, dia tahu, saudara-saudara, ukuran kesungguhan hati kita, pikiran kita, bahwa apakah kita akan mampu memenuhi janji itu, saudara-saudara. Dan tanpa kita berjanji pun dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal di atas kayu salib buat kita, mati buat kita, berkorban buat kita, menggenapi segala janji Allah. Dengan kata lain, saudara, bahwa saudara tidak perlu berjanji di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau meminta sesuatu di hadapannya, Tuhan tidak perlu disogok-sogok, saudara-saudara, dengan janji-janji. Karena kebanyakan setelah orang berjanji lalu dia mendapat jawaban, banyak orang yang ingkar janji, saudara-saudara. Daripada kita ingkar janji, mendustai Allah, yang adalah mendustai Roh Kudus, dan itu berbahaya seperti Ananias dan Safira, dan menjadi jalur bagi iblis, terbuka bagi iblis karena ada kebohongan di dalamnya, maka itu bisa jalur bagi iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kehidupan kita. Jadi mungkin Allah, saudara, mengampuni saudara. Allah, saudara-saudara, yang kau berjanji tidak berjanji tetap menjawab doamu. Tetapi ada pintu lain yang terbuka bagi si jahat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap hidup saudara. Sehingga saudara dapat mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, saudara.
Karena itu jangan cepat-cepat berjanji atau tidak usahlah berjanji. Mau meminta saja kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan menjawab doa-doa dan permintaan saudara. Karena Tuhan sendiri berkata, mintalah, kepadamu diberi. Ketoklah, maka pintu dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apapun, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Itulah kehendak Allah, menjawab doa permintaan kita, saudara, tentu yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Nya. Dan saudara-saudara yang saya kasih, menjawab doa kita adalah kesukaan Allah. Karena dia ingin kita bersuka juga, saudara-saudara, mengalami sukacita karena melihat bahwa Allah kita begitu mengasihi kita. Dia Allah, saudara, yang selalu berkata, datang, minta. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia sudah memberikan sebenarnya. Dia sudah menyediakan melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus, buat kita. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan mulia itu, tidak perlu lagi kita berjanji-berjanji. Tidak perlu lagi kita bernasar-nasar di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan tahu kemampuan kita untuk menggenapi atau tidak. Saudara, mungkin ketika saudara bernasar, saudara belum timbul dalam hati saudara untuk apakah saudara akan menggenapi atau tidak. Tetapi ketika sudah dijawab saudara permintaan Anda, seringkali di sini timbul saudara hal-hal yang bisa mengalahkan diri saudara sendiri, lalu kemudian saudara mengingkari nasar dan tidak pernah membayar nasar itu dalam hidupmu. Tuhan Maha Pengasih Pengampun. Dia tak mengampuni engkau sekali lagi. Dia juga bukan Allah penuntut atas hal itu. Tetapi saudara, yang berbahaya adalah ada dusta menjadi pintu bagi iblis. Sekali lagi, pintu bagi iblis untuk melakukan hal yang tidak baik. Itulah yang dialami oleh Ananias dan Safira. Ia berjanji untuk memberi kepada Tuhan kalau tanah-tanahnya itu dia jual laku, saudara-saudara. Dia ingin memberi. Tetapi kemudian ternyata ada dusta yang menjadi lubang bagi maut, maka matilah kedua orang itu, saudara-saudara. Nah, tentunya saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan Yesus kita tidak ingin mengalami hal-hal itu. Karena kita tidak perlu berjanji. Allah yang berjanji kepada kita, bahkan bersumpah demi dirinya sendiri, saudara. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Bahkan dia membuat komitmen dengan kita, yaitu bukan janji, tapi membuat sebuah perjanjian. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, saudara. Karena perjanjian itu adalah melalui sebuah korban, di mana ada hewan yang dipotong belah dua, lalu kemudian orang yang mengikat janji itu, saudara, covenant itu, saudara, blood covenant, saudara, atau mengikat perjanjian, saudara, maka dia harus melewati potongan korban itu. Itu yang dilakukan Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-17, saudara-saudara. Nah, Tuhan melakukan itu, saudara. Nah, dia telah memberikan putranya menjadi korban, dan juga dia sendiri, ya saudara-saudara, yang telah membuat perjanjian yang baru dengan kita, saudara-saudara, melalui tubuh dan darahnya sendiri. Perjanjian baru itu dia berikan bahwa dia sendiri akan menyelamatkan kita, dia sendiri. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, maka kita yang harus melakukan sesuatu supaya Allah berkenan, supaya Allah menjawab, supaya Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, karena perjanjian yang baru dibuat melalui tubuh dan darah Yesus yang jadi korban, dan saudara-saudara yang saya kasih, maka apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata bahwa sejak dari situ dia sendiri menjadi Allah kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia saudara-saudara, segala sesuatu dia, keselamatan dari dia, iman dari dia, bukan lagi karena kita melakukan sesuatu kita menerima, tidak. Justru karena dia telah berbuat semua untuk kita, maka kita, saudara-saudara, bisa mendapatkan dan menerima semuanya. Semua karena anugerah, semua karena kasih Kristus, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini. Nah, itulah saudara yang
penting pada hari-hari ini, bahwa tidak perlu saudara-saudara sogok Tuhan dengan janji, dengan bernasar saudara-saudara. Dan kalau engkau bernasar pun berjanji, ya ditepatilah. Ditepati supaya iblis tidak punya ruang untuk melakukan hal-hal yang baik, karena saudara berbohong, berdusta. Dan iblis adalah bapaknya dusta. Maka ketika saudara berdusta, dia punya tempat untuk bisa berbuat hal yang tidak baik ke dalam hidupmu. Nah, itu yang kita lihat di dalam ini, saudara. Hal lain kita perhatikan di sini, bahwa selalu Tuhan itu, saudara-saudara, ingin menyatakan kepada kita dan kepada manusia bahwa ada korban-korban. Selalu di sini ada korban persembahan di atas mezbah, saudara-saudara. Di sini ada hal yang kita pelajari, bahwa sepertinya saudara-saudara, demi keselamatan bangsa Israel ini, maka Yefta harus memberi korban. Dan korban itu adalah anaknya yang tunggal sendiri, menjadi gambaran, saudara-saudara, bahwa dia tidak dikorbankan di sini karena memang tidak boleh, tetapi hanya gambaran-gambaran yang ada di dalam, bahwa sepertinya di sini Yefta menggambarkan Allah yang ingin menyelamatkan bangsa Israel melalui sebuah korban, yaitu anaknya yang tunggal, saudara-saudara. Terus Allah memperingatkan bangsa Israel tentang pentingnya korban, saudara-saudara. Dan di sini pun dia bicara anak tunggal. Dan anak tunggal daripada Yefta di sini sama sekali tidak menolak. Dia menyerahkan dirinya, saudara. Karena itu semua digenapi akan apa yang sudah dinazarkan oleh ayahnya. Apa yang telah dijanjikan oleh Bapa, oleh Allah di surga, saudara-saudara, tentang keselamatan digenapi di dalam anaknya, putranya yang tunggal. Jadi perjanjian lama terus bicara tentang Yesus yang akan datang sebagai korban, memberikan contoh-contoh, sama seperti Abraham, saudara-saudara. Tuhan terus, saudara-saudara, memberikan kepada manusia bahwa ini loh cara yang akan terjadi. Keselamatan akan datang dengan cara ada korban. Ada korban, yaitu yang tunggal. Putra Abraham yang tunggal, satu-satunya yang lahir dari istrinya yang sah. Tentunya itulah anak satu-satu yang sah, saudara-saudara. Dan itu yang dipersembahkan. Tetapi toh juga tidak dipersembahkan mati, karena Allah tidak menghendaki hal itu. Allah hanya ingin memberi peringatan kepada manusia. Ada contoh yang dilihat. Ini yang akan aku lakukan. Kalau Abraham, kalau Yefta rela memberikan anak tunggal mereka, apalagi saya, kata Bapa. Mereka saja rela memberi, dan apalagi saya. Maka Tuhan berkata kira-kira demikian kepada iblis. Iblis, lihat Abraham, lihat Yefta, dia berani beri korban anak tunggalnya, apalagi saya akan berikan anakku yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus. Dia diserahkan buat kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Anaknya Yefta tidak, saudara-saudara, menolak. Dan juga, saudara-saudara, Abraham tidak menolak untuk memberikan anaknya. Yefta di sini tidak menolak memberikan anaknya. Memang tentunya hancur hati seorang ayah, Abraham pun pasti mengalami. Dan demikian Bapa di surga, saudara. Tetapi dia harus memalingkan wajahnya dari anaknya yang tunggal itu sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa. Maka dia harus berpaling, saudara. Hukuman jatuh di atas Yesus, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Hukuman yang harus kita terima, hukuman kekal yang harus kita terima dalam neraka, hukuman derita, hukuman salib itu, saudara, ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 bahwa oleh Roh itu sendiri, saudara, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Jadi saudara-saudara, saudara tidak perlu lagi harus bernasar-nasar lah. Tidak perlu sogok-sogok Tuhan dalam hal itu. Meminta-meminta, berdoa-berdoa. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan terhadap engkau, karena putranya yang tunggal itu, saudara, adalah perantara kita di sorga sekarang ini, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita meminta, maka dia akan menatap Bapa dan berkata, aku sudah mati untuk itu. Aku sudah selesaikan persoalan itu. Ayo jawab dia sekarang.
Saudara, itulah yang seharusnya kita percaya dan imani, sehingga kita tidak perlu, saudara, untuk berjanji-janji dan bersumpah-sumpah atau bernasar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena terlalu berbahaya kalau saudara bernasar dan tidak menggenapinya. Ya, Allah mengampuni, Allah tidak menghukum. Tetapi jalur yang terbuka itu sekali lagi bahaya, karena iblis bisa berkarya di sana. Ada dusta terjadi di sana. Kiranya Tuhan, saudara-saudara, memberkati kita melalui kebenaran ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menyediakan semua. Saudara tidak perlu berjanji, saudara tidak perlu bernasar seperti itu lagi terhadap Tuhan. Tuhan telah menggenapi janji nasarnya kepada kita, menjawab dan memberikan apa yang belum engkau pikirkan, belum dilihat matamu, belum muncul dalam hatimu, bahkan itu Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara untuk terus berapi-api, bersemangat dengan Tuhan dan melayani, mengasihi, hidup di dalam segala janji perjanjiannya yang telah Dia genapi ke dalam kehidupan kita. Bahwa kita hidup di dalam perjanjian berkat ilahi itu, saudara. Supaya kita terus menyembah memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kebenaran ini, saudara, yang membawa saudara untuk terus merdeka di dalam Tuhan, bahwa Dia telah mati dan telah menggenapi nasar-nasar saudara. Janji-janji saudara telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dia menjawab engkau, Dia memberkati engkau, Dia menyembuhkan engkau, Dia mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor, saudara-saudara. Dia senantiasa bersama engkau dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara dalam keadaanmu itu. Dia akan membawa engkau sekalipun engkau melewati api, melewati sungai-sungai kehidupan ini, awan yang gelap sekalipun datang, pasti engkau melewatinya bersama dengan Tuhan, tanpa harus terbakar api, tanpa harus hanyut oleh air itu, dan saudara-saudara, tanpa harus mengalami kebutaan, kehancuran oleh karena tertutup awan gelap. Ya, engkau akan terus kembali melihat bahwa di balik awan gelap ada cahaya matahari yang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Selalu dia bercahaya bagi kehidupanmu. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membayar seluruh hidup kami dan telah menyediakan bagi kami. Kiranya kami bersyukur senantiasa atas semua anugerah ini, Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab, Tuhan mendengar, dan Tuhan memenuhi segenap janjinya. Terima kasih. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati kita terus dan maju terus di dalam Tuhan untuk terus meraih segala berkat anugerah Tuhan yang telah dikaruniakan begitu besar dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.